Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme perbaikan pada kulit. Sebelumnya, apa itu kulit? Kulit merupakan organ tubuh terbesar yang menutupi seluruh permukaannya. Kulit berfungsi sebagai pelindung tubuh dari cedera dan patogen. Kulit juga mengatur suhu tubuh, mengendalikan kehilangan cairan yang tak terasa atau insensible fluid loss, serta menyimpan vitamin D, lemak, dan air. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Epidermis adalah lapisan pelindung dan tanpa pembuluh darah dari kulit. Lapisan ini 90% terdiri dari sel squamosa atau keratinosit yang menghasilkan keratin. Kerusakan kulit akibat panas, kehilangan cairan, virus, jamur, bakteri, dan parasit. Setiap bagian tubuh memiliki ketebalan epidermis yang berbeda. Paling tebal di telapak tangan dan kaki, sedangkan paling tipis di kelopak mata. Lalu yang kedua, dermis. Lapisan ini terletak di antara epidermis dan hipodermis. Dermis terdiri dari 2 lapisan, yaitu dermis papila dan retikular, yang membantu melindungi tubuh dari tegangan dan tekanan. Dermis juga mengandung kelenjar apokrin, jaringan penghubung pembuluh darah, folikel rambut, kelenjar keringat, dan pembuluh limfatik. Pada lapisan ini, termoreseptor dapat ditemukan yang mendeteksi panas dan mekanoreseptor yang peka terhadap sentuhan. Lalu yang ketiga ada hipodermis atau jaringan subkutan. Hipodermis merupakan lapisan kulit yang paling tebal. Lapisan ini dilekatkan oleh serat elastis dan kolagen pada dermis. Hipodermis sebagian besar terdiri dari adiposa atau sel yang mengumpulkan dan menyimpan lemak. Hipodermis juga mengandung pembuluh darah dan saraf yang lebih besar daripada yang ditemukan di dermis. Kulit juga dapat mengalami kerusakan, misalnya luka gores, luka bekas jerawat, atau bahkan luka karena tertusuk benda tajam. Semua luka itu akan mengalami tahap proses penyembuhan yang sama, diawali dengan pendarahan, lalu menjadi area lunak yang lembab, hingga berkembang menjadi kering dan membuat ingin mengelupasnya atau gatal. Di tubuh kita memang sudah ada suatu sistem canggih yang secara otomatis akan bekerja memperbaiki saat ada jaringan yang rusak. Sistem ini bekerja begitu runut hingga jaringan bisa kembali berfungsi dengan baik. Ada 4 tahap dalam proses penyembuhan kulit. Yang pertama ada proses penghentian pendarahan atau hemostatis. Saat kulit mulai terluka dan berdarah, dalam waktu beberapa menit atau bahkan detik, sel-sel darah secara otomatis akan berkumpul dan membentuk gumpalan darah. Proses ini yang disebut sebagai proses penghentian pendarahan atau pembukuan darah. Dalam istilah medis, mekanisme ini disebut sebagai fase hemostatis. Gumpalan darah ini berfungsi untuk melindungi luka dan mencegah darah keluar lebih banyak lagi. Selain sel darah yang dinamakan trombosit, gumpalan ini juga mengandung protein yang disebut dengan fibrin. Akan membentuk suatu jaring agar gumpalan darah tetap pada tempatnya. Lalu yang kedua, proses peradangan atau inflamasi. Pada proses penyembuhan luka selanjutnya, gumpalan darah akan mengeluarkan sesuatu zat kimia yang akan menyebabkan peradangan. Sehingga tidak heran saat darah mulai berhenti, di sekitar luka akan terlihat pembekakan dan kemerahan. Inilah yang disebut sebagai fase inflamasi. Saat hal ini terjadi, sel darah putih akan menuju ke arah luka. Lalu, sel darah putih akan melawan bakteri dan kuman dari area tersebut agar kita tidak mengalami infeksi. Sel darah putih juga akan memproduksi suatu zat kimia yang dinamakan growth factor. Zat ini berfungsi untuk membantu memperbaiki jaringan yang rusak. Lalu yang ketiga ada proses pembangunan jaringan baru atau proliferasi. Setelah area luka bersih dari bakteri dan kuman berkat sel darah putih, selanjutnya sel darah merah yang kaya akan oksigen datang ke arah tersebut
untuk membangun jaringan baru yang disebut jaringan parut. Tahap ini disebut sebagai fase proliferasi. Oksigen yang dibawa oleh sel darah merah juga akan membantu pembentukan jaringan yang baru. Tubuh juga akan mulai memproduksi kolagen yang berperan sebagai penyangga untuk jaringan yang sedang diperbaiki. Proses ini akan membuat bekas luka yang awalnya terlihat berwarna kemerahan lalu lama-lama memudar. Lalu yang keempat, proses penguatan jaringan. Proses penyembuhan luka yang terakhir atau fase maturasi adalah untuk menguatkan jaringan yang baru terbentuk. Kita mungkin pernah melihat bekas luka terlihat seperti kulit yang ditarik melebar. Itu adalah salah satu usaha tubuh agar jaringan kulit yang baru benar-benar kuat di tempatnya. Proses total bisa memakan waktu beberapa hari, minggu, bahkan tahunan. Saat sudah sembuh total, maka jaringan tersebut akan kembali sekuat sebelumnya. Tidak semua jenis luka akan benar-benar melewati keempat proses penyembuhan ini, sebab tidak semua luka membuat kulit berdarah. Beberapa di antaranya adalah luka bakar, memar, serta luka tekan atau ulcus decubitus. Adapun faktor yang menghambat proses penyembuhan luka. Yang pertama itu adanya sel kulit mati. Keberadaan sel kulit mati di sekitar area luka dapat menghambat proses penyembuhan. Lalu yang kedua, terjadi infeksi. Pada luka yang mengalami infeksi, tubuh justru akan mengerahkan kemampuannya untuk melawan infeksi tersebut dan bukan untuk menyembuhkan luka. Lalu yang ketiga, ada pendarahan tak kunjung berhenti. Pendarahan berkepanjangan juga akan membuat luka sulit menutup. Lalu yang keempat, kerusakan mekanis. Salah satu contoh kerusakan mekanis dalam menghambat proses penyembuhan luka adalah pada pasien tirah baring dalam jangka waktu yang lama yang mengalami ulcus decubitus. Lalu yang kelima, ada kekurangan nutrisi. Agar proses penyembuhan luka bisa berlangsung dengan baik, tubuh membutuhkan beberapa nutrisi seperti vitamin C, zinc, dan protein. Lalu, yang keenam, adanya penyakit lain yang menghambat. Penyakit seperti diabetes, anemia, varises, dan penyakit jantung bisa menyebabkan luka sulit sembuh. Lalu yang ketujuh, ada usia. Proses penyembuhan luka cenderung berlangsung lebih lambat atau lama pada lansia. Lalu yang kedelapan, obat yang dikonsumsi. Beberapa jenis obat bisa mengganggu fungsi tubuh lain, termasuk dalam hal penyembuhan luka. Lalu yang kesembilan, ada merokok. Kebiasaan merokok dapat memperlambat penyembuhan jaringan dan meningkatkan risiko komplikasi. Dan adapun tips-tips agar proses penyembuhan luka berlangsung baik. Yang pertama itu segera basuh area yang luka dengan air mengalir hingga bersih, lalu keringkan secara perlahan. Lalu sebaiknya saat proses penyembuhan masih berlangsung, tutup luka dengan kasa atau plester. Lalu yang ketiga itu bagi luka yang terletak di area yang mudah kotor seperti tangan atau kaki, oleskan petroleum jelly di luka tersebut, lalu tutup dengan plester. Lalu yang keempat itu rutinlah bersihkan luka setiap harinya dengan sabun dan air. Lalu ganti juga plesternya secara berkala. Lalu yang kelima itu saat luka sudah sembuh, oleskan luka dengan tabir surya dengan SPF minimal 30 untuk mengontrol terbentuknya bekas luka. Menjaga dan menjalani tahap demi tahap proses penyembuhan luka akan bermanfaat bagi tubuh dalam jangka panjang. Jika sembuh dengan baik, maka bekas luka pun akan menutup lebih rapi. Meski sudah tidak terasa sakit, usahakan jangan menyentuh area luka dengan tangan,
apalagi mengelupas kulit kering yang ada di area luka. Hal ini perlu diperhatikan agar jaringan bisa melakukan regenerasi secara baik, sehingga kita bisa pulih kembali seperti semula. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah-salah ucap. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.